Kembali lagi di channel Codeshop, channel edukatif buat kalian yang hobi elektronika. Di video kali ini saya akan membahas fungsi dari for dan while. Seperti apa fungsi for dan while? Kita langsung saja ke simulasinya. Oke, masih dengan Walkwi ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah membuat draft program seperti biasanya supaya memudahkan kita untuk belajar. Di sini kita ingin menyalakan lampu LED dengan menggunakan fungsi for dan while. Ini saya menggunakan draft program dari menyalakan LED menggunakan push button. Jadi untuk push button ini kita tidak pakai. Variabel push button ini kita tidak pakai. Terus untuk variabel integer ini push button ini juga kita tidak pakai. Kita hanya pakai konstan integer LED 13 sama integer counter dengan nilai awal adalah 0. Kita fungsikan pin 13 sebagai output. Ini pin 12 kita juga tidak pakai. Oke, langsung saja saya jelaskan untuk fungsi for. For di sini adalah berfungsi sebagai perulangan data dalam batasan yang ditentukan. Maksudnya apa? Maksudnya kita mempunyai data, tapi kita akan batasi data tersebut mulai dari mana, selesai dari mana. Seperti itu teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan fungsi for. Di sini ada kurung buka. Counter sama dengan 0 ini adalah inisiasi mula-mula. Jadi counter itu kan mula-mulanya adalah nilainya 0 ya teman-teman. Titik koma ini adalah kondisinya bagaimana. Kondisi kedua adalah counter kurang dari sama dengan 10. Jadi bacanya gini. Counter mula-mula angkanya 10. Dan counter kurang dari sama dengan 10. Terus apa yang dilakukan kalau counter sama dengan 10 dan counter kurang dari 10? Counter akan menghitung atau menjumlahkan nominal 1 kepada counter mula-mula. Jadi counter plus-plus ini fungsinya menambahkan nilai sejumlah 1 ke counter mula-mula sampai counter itu melewati batas yang kita tentukan di sini, counter kurang dari sama dengan 10. Jadi dia akan menghitung atau menjumlahkan data dari 0 sampai 10 seperti itu ya teman-teman. Nah, fungsi for ini dia berlaku fungsi perulangan teman-teman. Jadi ketika dia sudah menghitung sampai di batas yang kita tentukan, contoh ini sampai kurang dari sama dengan 10, dia akan kembali lagi ke 0 counternya. Terus dia akan menghitung lagi tambah 1, tambah 2, tambah 3 sampai nilainya adalah 10, dia kembali lagi ke 0 seperti itu. Di sini saya mengkondisikan ya ini serial print. Kita nanti amati di serial monitor. Nah, ini ada tips lagi teman-teman. Jadi untuk serial print ini, kalau teman-teman hanya ingin menulis variabel tertentu di serial monitor, kalian bisa menggunakan fungsi serial print dalam kurung titik 2. Ini yang ingin kalian tampilkan di serial monitor apa? Kata-katanya. Ya. Di tengah-tengah titik 2 ini, kata-kata yang ingin ditampilkan, kurung tutup, titik 2. Terus ini ada serial monitor, saya ingin menampilkan nilai.
Berarti di sini nanti akan tampil nilai sama dengan, nah serial print ln ini dia difungsikan untuk menulis variabel yang ditangkap atau data yang ditangkap. Contoh di sini saya mau monitoring data dari counter. Seperti itu. Nah, di sini ada if. Saya mengkondisikan jika counter lebih besar dari sama dengan 5 dan counter kurang dari sama dengan 10, ya. Ini berlaku syarat ganda, teman-teman. Jadi untuk if, jika kalian menghendaki syaratnya lebih dari 1, kalian tinggal menambahkan fungsi lambang dan ini 2 kali ya, teman-teman. Syarat pertama, syarat kedua. Jadi jika counter lebih besar dari sama dengan 5 dan counter kurang dari sama dengan 10, dia akan melakukan penulisan program untuk memerintahkan LED ini high. LED ini di port 13. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, else, dia akan melakukan program untuk memerintahkan LED ini low. Saya kasih delay 1 detik supaya penangkapan dari serial monitor itu tidak berlebihan ya teman-teman. Jadi dia menangkap dengan interval 1 detik. Seperti itu. Kita play. Nah, di sini di serial monitor terlihat teman, nilai sama dengan dia ngeprint nilai counternya. Nah, di sini bisa kita lihat ketika dia nilainya 5, LED-nya nyala, teman-teman. Sampai 10, LED-nya mati. Nah, for ini berfungsi perulangan ya, teman. Jadi ketika sudah 10, dia kembali ke 1. Itu fungsi for. Oke. Saya akan memberikan contoh yang lain. Jika teman-teman mau fungsi for ini dia menghitung mundur seperti itu. Kalau tadi for yang kita buat ini kan dia menghitung 0, 1, 2 sampai batas yang kita tentukan. Jadi kalau teman-teman pengen, Bang, saya mau ngitungnya mundur dari mulainya besar langsung dia mengecil seperti itu, Bang. Gimana caranya, Bang? Gampang saja ya, teman-teman. Saya akan berikan contoh, yaitu dengan cara for. Kondisi awal kita tentukan, saya tentukan 10. Kita batasi di angka kecil dia berapa. Jika counter lebih besar sama dengan 0, ya. Nah, di sini bukan counter plus, teman-teman. Tapi counter min sama dengan 1. Jadi dia akan mengurangi 1 dari nilai awal. Kayak gitu. Ya, kita coba ya. Nah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama ya, jadi LED akan menyala di range data 5 sampai 10. Oke, begitu di luar 5 sampai 10 dia mati. Oke, seperti itu fungsi for. Sekarang saya lanjut ke fungsi while. Nah, fungsi while ini fungsinya adalah untuk perulangan sampai data dianggap salah. Jadi fungsi while ini hanya membatasi, teman-teman. Membatasi perhitungan data. Jadi kita menghendaki misalnya di sini nilai counter kita batasi sampai 10 selesai. Di atas 10 dia udah nggak ngitung. Kayak gitu kita menggunakan fungsi dari while. Jadi contohnya while variabel counter ini saya batasi kurang dari sama dengan 10. Kita tambahkan
increment atau perubahannya itu di dalam fungsi kurung kurawal di sini, teman-teman. Kalau tadi for ini kan dia perubahannya itu ngikuti kurung buka kurung tutupnya dia. Kalau while dia ngikut perhitungan atau perulangan datanya itu kita tulis di dalam kurung kurawal, teman-teman. Jelas ya, cukup jelas ya. Kita start simulasinya saja. Dia nulis 0, 1, 2, 3. LED nyala. Nah, kalau data sudah sesuai dengan yang kita tetapkan batasannya 10, dia udah nggak ngitung lagi, teman-teman. Udah stop dia ke 10. Beda dengan for tadi ya. Kalau for tadi, dia perulangan. Kalau sudah sampai batasan, dia ngulangi lagi dari awal. Kalau while, kalau sudah sampai batasan yang kita tentukan, dia stop di situ, teman-teman. Seperti itu. Oke, cukup jelas untuk fungsi for dan while di video kali ini. Pastikan kalian subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya tentang tutorial-tutorial mikrokontrol. Share dan komen apabila kalian ada pertanyaan seputar pemrograman mikrokontrol. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.